Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Alif Nur Safitri dengan NIU 522796. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai penugasan dari praktikum pemrograman geospasial perangkat bergerak acara kelima mengenai komponen date picker, time picker, and spinner pada Android Studio. Tiga komponen ini merupakan alat untuk interaksi pengguna dalam pemilihan data. Komponen pertama yaitu date picker. Ini bentuknya seperti ini ya. Yang pertama itu merupakan alat yang berfungsi untuk memilih atau menginputkan data tanggal. Bisa berupa hari, bulan, dan juga tahun. Biasanya komponen ini digunakan pada aplikasi yang membutuhkan data tanggal atau kalender dan juga formulir penjadwalan. Di sini contoh yang saya buat yaitu presensi, di mana dibutuhkan data tanggal dalam melakukan presensi. Kedua ada time picker, yaitu komponen yang hampir sama dengan date picker, namun bedanya di sini date picker menggunakan data waktu dalam pemilihan inputnya. Format waktu yang tersedia biasa berupa menit dan jam. Kedua komponen ini, date picker dan time picker, saya gunakan di sini dalam bentuk pop-up dan dalam bentuk pop-up yang memudahkan pengguna untuk tidak melakukan ketik manual untuk menginputkan data tanggal dan juga waktu. Lalu terakhir di sini ada komponen spinner. Spinner merupakan alat yang menampilkan daftar opsi dalam bentuk drop-down, sehingga pengguna dapat memilih salah satu data atau item dari daftar yang tertampilkan pada layar. Langsung saja masuk pada penulisan script layout. Di sini pertama penulisan script layout yang berada di dalam activity main.xml. Saya menggunakan tipe layout linear yang menggunakan orientasi vertikal dan penambahan drawable sebagai background keseluruhan dari layar yang akan ditampilkan. Lalu pertama di dalam layout ini ada komponen text view. Text view di sini berupa title yang saya namakan sebagai presensi. Lalu di bawahnya ada date picker. Date picker di sini tampilannya cukup sederhana, saya buat dengan ukuran lebarnya match parent dan lebar tingginya atau ukuran tingginya itu 400 dp dengan ukuran margin atasnya 30 dp, paddingnya 25 yang berada di tengah-tengah layar atau tengah dari kiri kanan layar. Backgroundnya di sini saya juga menambahkan kepala kalender atau kepala background kepala dari kalender ini memiliki warna background berupa hijau dan background dari keseluruhan kalendernya ini berupa biru toska. Di bawah dari date picker ada time picker dengan ID-nya itu time picker, ukuran lebarnya itu wrap content dan ukuran lebar tingginya atau ukuran tingginya itu 100 dp, margin topnya atau ukuran margin atas dengan jarak antar date picker itu sejumlah 10 dp dengan gravity atau letak dari layout time picker ini berada di tengah-tengah atau tengah di antara kiri kanan layar. Di sini saya menggunakan mode time picker berupa spinner. Di sini spinner itu seperti drop down ya, itu bisa di atas bawah untuk memilih waktu yang ingin diinput. Ada juga mode berupa clock. Jadi time spinner ini ada dua tipe mode. Yang pertama itu spinner seperti tadi, bisa di atas bawahin waktu yang ingin diinput, dan ada juga tipe time picker berupa clock. Kalau clock di sini langsung tertampilkan waktu saat input seperti itu. Untuk date pickernya juga ini ada modenya atau tipenya. Di sini mode date pickernya berupa kalender dan ada juga sebenarnya spinner. Spinner itu konsepnya sama sih seperti yang di time picker. Ini bisa di drop down atau di atas bawahin bulan dan tanggalnya. Namun untuk yang date picker saya menggunakan kalender. Nah, kalau kalender ini tinggal dipencet atau diklik saja tanggal yang mau diinputkan seperti itu. Lalu terakhir ada komponen spinner. Di sini saya memberikan ID-nya sebagai spinner presensi. Dengan ukuran lebarnya match parent dan ukuran tingginya 50 dp, margin topnya atau ukuran jarak di atas antar
spinner dengan time picker itu 8 dp ukuran dan paddingnya 12 dp. Di sini main height-nya itu 48 dp dengan marginnya 8 dp. Di sini saya juga memberikan warna background sebagai biru terang sama seperti warna background dari time picker. Dan ada text alignment, jadi posisi dari teks yang tertampilkan itu berada di tengah. Nah, karena spinner ini untuk menampilkan beberapa data yang kemudian akan dipilih oleh pengguna, maka data yang akan tertampilkan itu harus diinisialisasikan terlebih dahulu. Nah, inisialisasi dari isi spinner tersebut berada di dalam string.xml. Sebenarnya bisa dimasukkan ke dalam main activity.java, namun saya lebih memilih untuk melakukan inisialisasi di dalam string.xml agar lebih mudah untuk membedakan fungsi-fungsi dari setiap komponen. Di sini tipe data dari spinner ini adalah array dengan nama berupa presensi array. Di sini saya namakan presensi array, dan item-item yang terdapat dalam spinner itu saya buat ada 4, yaitu hadir, tidak hadir, sakit, dan izin. Setelah inisialisasi dari item spinner, maka selanjutnya penulisan dari fungsi setiap komponen. Pertama, seperti biasa, ada penulisan package dan import library. Lalu kedua ada pertama di sini ada deklarasi dari variabel di dalam layout ini. Di sini variabelnya hanya ada presensi yang berupa tipe data string. Lalu kemudian ada metode onCreate yang dimana di dalamnya terdapat beberapa inisialisasi. Pertama, inisialisasi view binding. View binding ini untuk menampilkan atau fungsi dari setiap layar atau tampilan dari layout XML. Lalu di bawahnya ada inisialisasi array, presensi, atau bisa dibilang ini inisialisasi untuk memanggil variabel presensi itu berupa data get research atau pemanggilan dari research string ini. Lalu berikutnya ada inisialisasi adapter untuk spinner. Jadi ini penulisan script ini untuk fungsi dari spinner agar dapat berfungsi memberikan dropdown yang isinya data yang telah diisi sebelumnya dibuat. Nah, di sini berupa array adapter dengan nama adapter presensi. Nah, di sini untuk menampilkan dropdown dari data yang telah dituliskan sebelumnya di dalam array ini. Lalu setelah inisialisasi spinner ada juga inisialisasi date-picker. Date-picker ini terdapat inisialisasi format dari date-picker berupa tahun, bulan, dan juga hari. Kemudian ada juga untuk menampilkan toast, di mana ketika date-picker ini dipilih, maka toastnya itu akan menampilkan data tanggal yang telah dipilih atau yang telah diubah seperti itu. Lalu terakhir ada penulisan fungsi dari time picker. Penulisan fungsi dari time picker ini sama seperti date picker, hanya saja dia melakukan setting untuk time atau perubahan waktu. Jadi eventnya berupa set on time change listener. Dan juga terdapat toast ketika waktu yang dipilih telah diinputkan seperti itu. Langsung saja untuk penjalanan program. Nah, hasil dari tampilan presensi yang telah saya buat seperti ini. Ketika tanggalnya itu dipilih, maka akan muncul pop-up. Dan juga untuk waktunya itu bisa di drop down atau digeser seperti ini. Maka toastnya juga akan muncul. Nah, untuk spinnernya juga dapat berfungsi drop down yang menampilkan data hadir, tidak hadir, sakit, dan izin. Oke, sekian yang dapat saya jelaskan dari penugasan praktikum kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.